Selamat siang Pak Bibit. Selamat siang Mbak Fit. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, aktivitas aman berarti? Iya lancar. Lancar. Gini Pak Bibit, kemarin kan kita sudah ngobrol tentang kegiatan pembelajaran Pak Bibit. Kemudian Pak Bibit menyampaikan ingin mendiskusikan sesuatu dengan saya untuk ingin diajak untuk sharing. Hal apa itu juga keberatan? Benar sekali Pak Fit. Ya ini saya mau sharing sama Pak Fit ya. Saya itu bagaimana ingin menciptakan suasana pembelajaran yang di kelas itu anak-anak bisa terlibat aktif. Kemudian yang kedua itu saya ingin memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran sehingga nanti anak-anak itu bisa mengikuti perkembangan zaman ini. Oke, berarti dengan kata lain Pak Bibit membutuhkan bantuan saya untuk membantu mengembangkan kompetensi Pak Bibit dalam hal fokusnya pada efektivitas penggunaan teknologi. Dalam hal ini saya merancang untuk membuat aplikasi poster maker itu yang nantinya akan saya terapkan dalam pembelajaran untuk materi poster nanti. Efektivitasnya yang seperti apa yang Pak Bibit harapkan? Ya nanti yang pertama yang saya inginkan ketika saya menggunakan aplikasi poster maker ini nanti siswa itu bisa lebih aktif. Kemudian yang kedua memenuhi kebutuhan belajar anak-anak Pak Bib ya, yang mana ketika kemarin pernah saya mencoba untuk menyampaikan materi poster maker ini tanpa menggunakan aplikasi ini, hasilnya nggak karu-karuan karena berupa tulisan tangan ya, sehingga kemarin saya amati anak-anak yang tulisannya jelek itu agak males-malesan untuk membuatnya. Oke, iya. Setelah Pak Bibit identifikasi ketika menggunakan metode pembelajaran yang tanpa multimeter tadi, itu penyebabnya apa Pak? Kenapa hasilnya tidak memuaskan dan misalnya kok cenderung awat-awatan seperti itu? Ya, saya kemarin kan belum memanfaatkan aplikasi itu, sehingga hasil anak-anak ketika saya ajar materi tentang itu hasilnya ya nggak karu-karuan. Alasannya yang pertama ketika saya tanya itu nggak suka gambar, sehingga poster yang dibuatnya itu ya syukur dibuat gitu. Kemudian yang kedua anak-anak itu juga tidak terlalu begitu bisa menjaga kebersihan ya. Akhirnya hasilnya kertas yang dibuat poster itu banyak yang sobek, terus menghapusnya juga nggak rapi. Itu Bang. Oh seperti itu. Kalau boleh saya menanyakan ke Pak Bibit, ketika Pak Bibit rencananya menggunakan media kayak tadi multimeter untuk membuat posternya, kebutuhan apa saja yang perlu disiapkan oleh Pak Bibit untuk mencapai tujuan tersebut? Yang pertama yang dibutuhkan adalah handphone Pak. Handphone karena anak-anak saya yakin semua punya handphone ya. Itu yang pertama. Yang kedua nanti aplikasinya. Yang aplikasi mungkin nanti bisa di-download ketika pembelajaran. Yang ketiga adalah paket data itu. Paket data. Jadi untuk kebutuhannya sudah tidak kendala ya? Insya Allah tidak ada kendala. Kalau Pak Bibit menerapkan pembelajaran dengan menggunakan handphone tadi dan menggunakan movie maker tadi, kira-kira yang menjadi tantangan Pak Bibit apa? Tantangannya itu tadi sebetulnya nih. Sementara anak-anak ketika saya tanya kan punya HP semua. Cuma saya belum cross check ke anak-anak, ke orang tuanya apakah memang benar-benar anak ini punya HP sendiri. Khawatirnya itu nanti HP yang dibawa anak-anak itu HP-nya orang tua, sehingga anak-anak ini maksa orang tua untuk pinjam HP-nya. Saya butuh konfirmasi dengan orang tua dulu nanti. Sudah ada komunikasi dengan orang tua? Sementara belum. Insya Allah nanti segera saya komunikasi dengan wali murid. Oh seperti itu. Kemudian Pak Bibit, tujuan dari pembelajaran ini selain yang sudah Pak Bibit sampaikan tadi, apakah ada tujuan lain yang ingin Pak Bibit raih? Ya tujuannya tentu yang pertama yang seperti saya sampaikan tadi, menjadikan anak itu lebih aktif, kemudian menerapkan pembelajaran dengan menggunakan teknologi yang mana biar nanti anak-anak tidak tertinggal dengan teknologi. Kemudian berikutnya produk yang dihasilkan anak-anak itu biar tidak monoton hanya itu saja. Jadi nanti hasilnya adalah
dari aplikasi poster itu, poster maker. Oke, berarti nanti ada produknya. Untuk rencana tindak lanjutnya, Pak Fit, apakah sudah ada waktu untuk merencanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan ini? Kapan waktu akan pelaksananya? Ya, insya Allah segera Pak. Segera ya, dalam minggu ini insya Allah segera kita eksekusi karena ya saya juga penasaran ya dengan bagaimana nanti efektivitas penggunaan aplikasi ini. Baik. Pada intinya Pak Fit yang mengembangkan kompetisinya dalam pembelajaran. Jika Pak Fit saya minta untuk menilai dari skala 0 sampai 10 efektivitas pembelajaran Pak Fit ketika sebelum menggunakan media tadi, gadget, HP dengan cara konvensional tadi, ada di rentang nilai berapa? Kalau sebelum menggunakan itu ya sekitar di angka 40-50 kan. Oke. Ya, tapi ketika sudah nanti harapan saya ketika sudah menerapkan ini ya bisa 90 sampai 100. Oke, baik. Pak Bibit ingin targetnya 100. Kemudian indikator keberhasilan pembelajaran Pak Bibit nanti seperti apa? Jadi saya ketika mengamati nanti saya bisa jelas untuk memberikan gambaran ke Pak Bibit nantinya. Indikatornya yang pertama adalah produk yang dihasilkan itu nanti berbeda-beda Pak. Harapan saya itu. Jadi saya tidak memaksakan anak-anak untuk membuat poster sesuai dengan tema yang saya tentukan, tapi anak-anak sendiri yang memilih temanya. Yang kedua, anak-anak bisa mempresentasikan. Ini indikatornya. Ketika anak-anak sudah berhasil membuat, harus bisa mempresentasikan juga di hadapan anak-anak yang lain. Oke, baik. Berarti kita sudah menemukan titik temunya. Pak Bibit ingin memperbaiki pembelajarannya dengan menggunakan gadget HP tadi, kemudian membuat posternya dengan maker. Biar nanti indikator keberhasilannya nanti ada bermacam-macam produk, dan satu lagi nanti mereka berhasil mempresentasikannya. Kemudian terakhir kali Pak Bibit sebelum kita nanti melangkah untuk persiapan untuk kegiatan berikutnya, untuk saya mengamatinya, pihak mana saja yang akan Pak Bibit libatkan dalam kegiatan kali ini? Ya, yang pertama tentu orang tua ya, tentu orang tua karena ini berkaitan dengan HP tadi. Ya ini akan kita libatkan, kita komunikasi dengan orang tua, bagaimana anak-anak nanti bisa membawa HP ketika sekolah karena ini kita jelaskan ke orang tua bahwa manfaatnya adalah untuk anak-anak sendiri. Kemudian yang kedua dukungan dari teman-teman sejawat ya. Ketika nanti saya pelaksanaan pembelajaran, kemudian yang ketiga dari Pak Habib ya, Pak Habib nanti untuk memberikan umpan balik terhadap apa yang sudah saya lakukan nantinya. Oke, Pak Bibit, berarti saya sudah jelas apa yang harus saya lakukan. Insya Allah saya siap membantu Pak Bibit untuk pelaksanaannya. Kemungkinan berapa hari apa, Pak Bibit? Kalau sekarang hari Senin, insya Allah Kamis Pak. Kamis karena saya butuh menyiapkan alat juga. Oke. Kalau begitu Pak Bibit, saya catat agendanya dari Kamis. Insya Allah saya akan membantu Pak Bibit untuk mengamati kegiatan pembelajarannya. Jadi saya mohon izin dulu karena ada jam pembelajaran juga setelah ini. Oke, Pak Bibit, sampai ketemu lagi Pak. Terima kasih Pak Bibit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya? Oke. Ya, anak-anak untuk mengawali pertemuan kita hari ini, ya, silakan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Saya pimpin. Berdoa mulai, berdoa selesai. Sebelum memulai pembelajaran, Pak Bibit punya sebuah permainan. Permainannya namanya sulap. Pita, diperhatikan pitanya, ya. Oke, pita. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang terjadi? Ternyata pitanya Tenang. Saya kembalikan lagi. Nah, ternyata pitanya masih ada di sini. Oke, anak-anak, ya. Masih ingat kemarin kita mempelajari tentang apa? Reklame. Sekarang saya ingin tahu
yang masih ingat apa itu reklame, siapa angkat tangan pada orang lain. Ya, salah satu bentuk hari ini anak-anak kita akan melanjutkan materinya. Sebetulnya masih tentang reklame tetapi dalam bentuk poster. Jadi diharapkan anak-anak nanti bisa membuat poster. Sebelumnya Pak Vivit akan membagikan teks dulu. Sekarang silahkan anak-anak membaca, boleh dengan posisi senyaman mungkin. Misalnya sampai tanya jawab ya, apa yang sudah diperoleh dari hasil sampai membaca tadi. Coba Adi. Oh ya, Adi silakan. Salah satu bentuk reklame adalah poster. Oke, tepuk tangan. Pertama tadi poster niaga. Menginformasikan kegiatan apa? Kita lanjutkan. Anak-anak sudah Pak Vivit bagi ya, pokoknya sesuai ini ya. Sudah dibagi kelompok. Sampean sudah menerima sesuatu dari Pak Vivit. Ya memang isinya berbeda-beda. Setiap kelompok berbeda, tidak sama ya. Sebelum dimulai untuk membuat posternya ada yang ditanyakan? Ya, Mbak Yara, Mbak Yara. Pak Vivit apa boleh membuat posternya menggunakan buku gambar? Oh iya, ini ada pertanyaan. Tadi kan sudah saya bagikan kertas ya. Apakah boleh Pak membuat posternya di buku gambar? Karena lebih besar mungkin ya. Ya, silahkan. Silahkan boleh membuat poster di buku gambar. Ya, Mbak Cahaya. Oh iya, ini ada pertanyaan. Bentuk posternya lurus atau miring begini? Terserah sampean. Kira-kira yang sampean seneng yang mana? Silahkan. Iya. Nah, itu boleh. Ada pertanyaan tadi ya, apakah boleh Pak dengan spidol? Silahkan, boleh dengan spidol, boleh. Kita regangkan tubuh kita, angkat tangan seperti ini. Ya, oke, boleh diputar ke kanan. Nah, Pak Ibu mau menambahkan? Mas Dio punya kertas. Nah, sekarang di sini Pak Ibu punya kotak ya, silakan dimasukkan Mas Dio. Ya, silakan dibuka Mas Dio. Apa isinya? Ditunjukkan ke teman-temannya. Untuk nanti jajan di kantin. Ya. Senang surat. Sekarang kita lanjutkan. Begini anak-anak, dari hasil yang sudah sampean buat tadi, nanti kita lakukan yang namanya kunjung karya. Nanti silakan dua anak tetap tempatnya sambil membawa poster yang sudah dibuat. Nah, yang lain nanti berkunjung ke kelompok lain. Sudah ditentukan ditunjuk siapa yang bagian mempresentasikan? Sekarang yang mempresentasikan berdiri di tempatnya. Ini ada Mas Adi dan Mas Dea, Mbak Cahaya dan Mbak Balkis. Sana ada Mas Kevin dan Mas Bima. Anak-anak selain yang berdiri, silahkan mulai berkunjung. Yuk. Mas Dian. Sana. Membawa apa semua? Ada yang tidak membawa? Alhamdulillah membawa semua. HP-nya sendiri semua atau HP-nya orang tuanya? Punya HP sendiri-sendiri ya? Anak-anak, terima kasih. Manfaatkan aplikasi yang ada di handphonemu untuk membuat poster. Aplikasi banyak sekali. Tapi yang mau kita pelajari di sini adalah aplikasi yang namanya Poster Maker. Ada yang sudah pernah membuat dengan aplikasi lain? Apa?
Oh, pakai Canva. Ada yang lain? Canva sama. Oh, PixArt ya. Nanti silakan dibandingkan lebih mudah yang mana aplikasi yang lain atau poster maker ini. Nah, sudah ya. Oh, sip. Oke. Ini. Ya, betul yang ini ya. Kalau sudah, silakan diklik install. Sudah? Kemudian silakan diketik poster maker. Sudah. Kalau kita ingin membuat dengan mengedit poster yang sudah ada, tinggal mengklik saja gambarnya. Coba. Paling kiri bunyinya apa itu? New itu kalau sampean mau membuat baru dengan mengganti gambar dengan gambar wajahmu boleh? Boleh. Yakin bisa? Yakin. Sekarang silakan anak-anak membuat poster dengan memanfaatkan aplikasi poster maker tadi. Ya. Tugas ini masing-masing anak silakan membuat poster. Ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, kalau ada yang tanya misalnya temanya apa Pak? Bebas terserah sampean. Ya. Ingin nanti pembelajaran berikutnya menggunakan ini lagi? Iya. Senang semua ya? Lebih mudah mana dengan sampean membuat poster sendiri dengan manual tadi? Oh, lebih enak poster maker. Lebih enak mana? Poster maker. Lima Pak ya? Oke, sudah selesai semua? Sudah. Oh, kalau sudah, silakan hasilnya dikirimkan ke Pak Vivit melalui WA. Siapa yang berani untuk mempresentasikan? Alka, ya silakan tepuk tangan untuk Alka. Silakan Alka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan tentang poster ini adalah jaga kebersihan dan buang sampah pada tempatnya. Oke, tidak. Ya, kenapa alasannya? Tulisannya itu sama buat panjang Agar kelihatan dan jelas. agar kelihatan lebih jelas. Silakan dilihat dari sana, jelas semua. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman agar selalu membaca buku Karena Mas Dian memilih tentang buku, apakah Mas Dian senang buku ya? ya Senang buku? Ya. Oke, berarti terinspirasi dari kesenangannya itu ya. Oke. Soal evaluasi ya, silakan nanti dikerjakan secara individu. Sudah. Tentang apa tadi? Poster. Apa saja yang sama peroleh? Semangat, rajin. Hasilnya saya lihat tadi juga, wah luar biasa untuk anak-anak. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang Pak Bibit punya lembar lagi dan umpan balik. Silakan anak-anak tuliskan di situ. Baik dengan hati nuraninya masing-masing ya. Kita kiri karena anak-anak sudah aktif semua seperti jadi Pak Bibit akan Pak Bibit tampilkan. Ternyata ada kotak bunganya. Tepuk tangan. Oh, ternyata masih ada. Kita akhiri kegiatan hari ini dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lancar kemarin ya. Alhamdulillah. Ya, mohon maaf saya baru bisa melakukan pertemuan kembali karena kemarin setelah mengamati panjenengan saya ada agenda, jadi baru bisa kali ini untuk kita bertatap muka. Pak Vivit, kemarin ketika sudah melakukan pembelajaran dengan menggunakan metode yang Pak Vivit rancang serupa menggunakan gadget, bagaimana perasaan Pak Vivit? Ya, alhamdulillah lega. Alhamdulillah lega, puas juga terhadap hasil pembelajaran yang kemarin. Terus kemudian dari pembelajaran kemarin Pak Vivit,
apakah ada hal-hal yang menjadi catatan Pak Bibit dari segi keaktifan anak-anak, kemudian dari segi propertinya anak-anak, bagaimana menurut Pak Bibit? Ya alhamdulillah Pak Bib, kalau menurut saya sesuai rencana nih, sesuai yang saya inginkan, sesuai tujuan. Yang pertama, anak-anak terlibat aktif karena antusias sekali ketika anak-anak ini mengoperasionalkan HP untuk membuat poster itu. Saya lihat anak-anak tidak ada yang tidak membuat poster dengan aplikasi Poster Maker ini. Itu termasuk anak-anak sudah terlibat aktif. Yang kedua, anak-anak kemarin juga sudah produk yang dihasilkan bermacam-macam, berbeda semuanya ya. Berbeda semuanya, enggak satu kelas sama, enggak. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah anak-anak juga berani mempresentasikan apa yang telah dibuat itu. Untuk presentasinya kemarin memang sangat bagus sekali Pak Bibit. Jadi katanya menurut Pak Bibit ini sudah dari skala 0 sampai 10. Kalau kemarin beneran kan banyak I-nya 90 sampai 100. Kemarin di awal kan menyampaikan ini sekitar 60-an lah, kita menggunakan media dengan gadget ini. Kalau sekarang Pak Bibit sudah menggunakan gadget, kemudian hasil presentasinya atau bentuknya sesuai dengan harapan Pak Bibit, sekarang ada di posisi keberapa Pak Bibit? Kalau sekarang 90 Pak Bib. Ya, 90. Saya sudah puas sebetulnya nih. Tapi masih di angka 90, belum mencapai 100. Kalau itu, kenapa Pak Bibit belum bisa mencapai angka 100? Apakah ada kendala? Ya, kalau sesuai tujuan kemarin memang sudah terpenuhi tujuannya nih. Tetapi di tengah perjalanan kemarin ketika anak-anak membuat poster dengan aplikasi Poster Maker, ini ada kendala. Ternyata ada 2 anak kemarin yang ketika sudah asik untuk membuat poster ternyata baterainya habis. Nah, dan anak tersebut tidak membawa cas untuk HP-nya. Oh iya ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi memang sekarang sudah puas dengan hasil yang direncanakan. Apakah Pak Bibit izinkan saya untuk membacakan atau menyampaikan informasi yang saya peroleh ketika melakukan pengamatan? Ya. Baik, dengan senang hati Pak Bibit. Ini Pak Bibit ya. Kemarin ketika saya mengamati Pak Bibit, saya berfokus dalam pengamatannya. Yang pertama adalah kembali lagi ke indikatornya Pak Bibit, efektivitas, kemudian produk, sama presentasi ke anak-anak. Untuk efektivitas, ketika saya melihat kemarin dari awal kegiatan luar biasa sekali, Pak Bibit menyampaikan tujuan belajarnya runtut. Kemudian ketika pembelajaran di kegiatan inti, anak-anak semuanya fokus untuk membuat karya. Ketika saya melihat dari belakang, murid-murid Pak Bibit benar-benar mengerjakan, meskipun ada yang baru dalam hal menggunakan HP untuk poster. Dan Pak Bibit kelebihannya di situ, Pak Bibit mendampinginya. Pak Bibit mengarahkan dan membantu untuk bagaimana mengoperasikan aplikasi tersebut karena ada yang baru. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua dari si produk, ketika saya mengamati ternyata dari jumlah muridnya Pak Bibit yang kurang lebih sekitar 28 atau 29 itu, ternyata produk yang dihasilkan macam-macam. Ada yang membuat gambarnya itu detail sekali, ada yang membuat gambarnya itu ambil dari Google, kemudian temanya macam-macam sekali. Jadi ini sudah sangat diferensiasi, sangat bervariasi Pak Bibit. Dan yang terakhir, ketika Pak Bibit menyampaikan dari segi presentasi, ketika saya melihatnya Pak Bibit, mohon maaf, presentasinya dari yang disampaikan itu ada rasa agak malu-malu mereka untuk presentasi, karena mungkin mereka belum terbiasa mempresentasikan di depan itu. Jadi perlu penunjukan. Tetapi ketika sudah maju, luar biasa sekali responnya. Dan murid-murid Pak Bibit itu juga sudah berani mengajukan pertanyaan. Ini sudah luar biasa sekali Pak Bibit. Jadi kalau menurut saya dari poin dari skor 0 sampai 100 Pak Bibit, tapi memang menurut tadi waktu 90, kalau menurut saya itu sudah 95. Kenapa? Karena semuanya sudah terpenuhi dari indikator-indikator tersebut. Ya, bagaimana pendapat Pak Bibit? Ya, terima kasih Pak Bibit. Ya, terima kasih sekali. Mungkin yang disampaikan Pak Bibit itu ada yang sama, kemudian ada yang terlewatkan saya juga ya ketika presentasi itu. Ya, mungkin itu jadi catatan saya untuk perbaikan saya ke depannya Pak. Ya, terima kasih. Berarti bisa menerima Pak Bibit ya? Siap. Kalau begitu Pak Bibit,
namun kita ketemu. Mungkin untuk berikutnya Pak Wid ingin bantuan saya untuk mengamati hal dalam pembelajaran atau kompetisi apa yang ingin Pak Wid kembangkan? Ya kalau untuk berikutnya mungkin ya sama gitu. Yang pertama adalah penggunaan media, kemudian metode ya, metode atau strategi pembelajaran yang saya inginkan itu yang bisa apa gitu, untuk memenuhi kebutuhan belajar anak lah, bisa terpenuhi semuanya. Oke, baik Pak Wid. Berarti untuk next waktu yang berikutnya, insya Allah saya akan meluangkan waktu kembali. Saya akan dengan Pak Wid nanti kita akan sharing. Saya juga butuh belajar banyak dari Pak Wid. Kalau gitu, mohon izin Pak Wid, guys, saya kembali ke kelas dulu. Ya. Oke, terima kasih Pak Wid.